Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sekar Sandika Dewi dengan NIM 20200008 Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Pengaruh Otonomi dan Beban Kerja pada Kinerja Pegawai dengan Kepuasan Kerja sebagai Pemediasi. Dosen pembimbing saya di sini yaitu Bapak Ignatius Soni Kurniawan. Nah, selanjutnya ada di bagian pertama, di pendahuluan. Pegawai sendiri merupakan aset penting pada organisasi atau perusahaan, namun hanya pegawai yang memenuhi tanggung jawab yang bermanfaat bagi organisasi tersebut. Perilaku yang bertanggung jawab dapat mencerminkan manfaat yang besar bagi perusahaan melalui pengembangan sikap positif terhadap perusahaan atau organisasi. Manfaat inilah akan muncul karena efektivitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini hipotesis pada penelitian saya ada 4. Yang pertama, ada otonomi kerja, yang kedua beban kerja, yang ketiga kepuasan kerja, dan yang keempat ada kinerja pegawai. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait hipotesis yang telah saya teliti. Otonomi kerja sendiri merupakan konsep yang telah mendapat perhatian besar dalam literatur manajemen. Menurut Hattashut dan Reskino, otonomi kerja merujuk pada kebebasan, kemandirian, dan kebijaksanaan yang dimiliki individu dalam perencanaan dan melaksanakan tugas. Selanjutnya, beban kerja yaitu mencangkup sebuah tanggungan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan dalam periode waktu tertentu. Menurut Asrafansyah dan Yusuf, beban kerja terbagi menjadi 2, yaitu beban kerja fisik dan beban kerja mental, dan dapat menjadi penyebab stres jika tidak seimbang dengan kompetensi atau kemampuan karyawan. Nah, selanjutnya kepuasan kerja yaitu yang diukur sebagai sikap positif terhadap pekerjaan yang dapat mempengaruhi moral, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Menurut Muklas dan Silain, kepuasan kerja dapat diartikan sebagai perasaan senang atau tidaknya seseorang terhadap pekerjaannya. Selanjutnya, kinerja pegawai adalah ukuran keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugasnya dan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Menurut Mangkunegara, kinerja pegawai dinilai dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, berikut ada kerangka pikir penelitian dari saya. Yang pertama, H1 itu otonomi kerja, kepuasan kerja. H2 beban kerja, kepuasan kerja. H3 otonomi kerja, kinerja pegawai. H4 beban kerja, kinerja pegawai. H5 kepuasan kerja, kinerja pegawai. H6 otonomi kerja, kepuasan kerja dilanjut ke kinerja pegawai. H7 beban kerja, kepuasan kerja, mediasi kinerja pegawai. Baik, selanjutnya di sini ada pengujian hipotesis. Baik, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Hasil pengujian H1 ini menunjukkan otonomi kerja memiliki nilai T 0280 pada signifikansi 0781/2 sama dengan 0390, yang artinya kurang dari 0,05. Ini artinya H1 dengan pernyataan otonomi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja itu tidak didukung. Selanjutnya, hasil pengujian H2 menunjukkan beban kerja memiliki nilai T 1.240 pada probabilitas 0,222/2 sama dengan 0,11 lebih besar dari 0,05, yang artinya H2 dengan pernyataan beban kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja tidak didukung.
Selanjutnya, hasil pengujian H3 menunjukkan otonomi kerja memiliki nilai T 1817 pada signifikansi 0,076 per 2 sama dengan 0,038 kurang dari 0,05, yang artinya H3 yang menyatakan bahwa otonomi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai didukung. Hasil pengujian H4 menunjukkan beban kerja dengan nilai T 0,656 memiliki nilai signifikansi 0,516 per 2 sama dengan 0,2575 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya H4 menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai tidak ditunggu. Selanjutnya, hasil pengujian H5 menunjukkan kepuasan kerja memiliki nilai T 0676 dengan nilai signifikansi 0,503 per 2 sama dengan 0,2515 lebih besar dari 0,05, yang artinya H5 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai tidak didukung. Baik, selanjutnya ada di gambar mediasi 1 yang akan saya jelaskan atau bisa disebut dengan H6. Hasil pengujian mediasi 1 ini memperlihatkan nilai Sobel statistik ada di 0,249 yang memiliki nilai one tailor probability 0,401 yang artinya lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian mediasi 1 ini menunjukkan bahwa pengaruh otonomi kerja pada kinerja pegawai tidak dimediasi kepuasan kerja. Yang selanjutnya, hasil pengujian H7 atau gambar mediasi 2 memperlihatkan nilai Sobel statistik ada di angka 0,599 yang memiliki nilai one tailor probability 0,27 yang artinya lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian gambar mediasi 2 tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai. Baik, selanjutnya ada di akhir atau di kesimpulan. Nah, jadi pada penelitian ini menguji pengaruh otonomi dan beban kerja pada kinerja dengan kepuasan kerja sebagai mediator pada PT Tentrem Sidorahayu Yogyakarta. Penelitian ini menemukan beban kerja mampu mempengaruhi secara positif pada kinerja individu. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan beban kerja untuk memperbaiki hasil kerja. Item yang masih mendapatkan nilai rendah yaitu pada beban kerja di bawah tekanan waktu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.